My friends itu everybody is lagi planning ke Singapore, ke Malaysia, ke UK, ke Australia, and saya sendiri bilang wah I don't have the money, jadi kesannya itu hanya orang yang punya berduit yang bisa sukses, yang mau kerja keras nggak boleh sukses gitu. Sering dibilang ini power of kepepet gitu ya. Welcome to LSAF Podcast, your key to global career. So today, kita ini pertama kali podcast ya teman-teman. So this podcast content will stay in our channel for a long time. It's a new content from us. Dan gak cuma itu aja, kita bakal invite teman-teman kita yang pastinya yang gak kalah ngetrend, bahas-bahas topik yang sangat ngetrend, yang lagi happening banget. So stay tune, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian bisa terupdate sama konten-konten kita. So, hari ini kita kedatangan Bapak LSAF, Sir Manish. Halo Sir. Hi Yashna. How are you? It's been a long time. I'm so excited to see this new and the first podcast. Yes. Yeah, it's a very exciting because we've been waiting. Right. And I think a lot of discussions, when we have lebih santai, easier to go through flow of ideas-nya. Yes, kalau formal itu ya orang sometimes tidak percaya gitu ya. betul. Ini kayaknya lebih santai aja. Yeah. Jadi boleh saya ngopi dulu ya? Oh boleh, silakan. Silakan. Since mungkin banyak yang nggak tahu gitu kan ya. Coba boleh dikenalkan dulu. Okay. So, my name is Manish, Manish Gidwani, ya. Jadi saya adalah ACCA member. Jadi orang bertanya apa sih ACCA? Jadi saya selalu bilang ACCA itu adalah asosiasi asosiasi UK yang khusus untuk chartered accountant di UK, ya kan. Jadi selalu saya memperkenalkan bahwa mungkin kalau dokter itu kan gelar profesi. Ya kan, tapi kita kalau cuman lulusan kuliahan saja dapat gelar S1, S2, S3 itu kan yang didamba-dambakan. Tapi sekarang itu adalah dunianya pendidikan itu menjadi kayak Netflix. Netflix itu seperti kita mau belajar apa yang dibutuhkan aja. Seperti acara televisi itu semua ditayangkan. Ya kan, kalau di kerjaan itu kita butuh kompetensi untuk mengolah data, ya itu aja yang dipelajari. Nah, profesi ACCA ini menyediakan competence based education, bukan cuman academic education. Nah, itu kira-kira gambarannya. Praktis ya, langsung ya. Praktis ya. Oke. Jadi banyak orang yang nggak tahu nih, Sir Manish kenapa sih bisa ada ide gitu bangun LSAF di Indonesia? Apa sih background story-nya sampai kayak ada LSAF yang bisa belajar di luar negeri, katanya bisa lulus gitu guys? Iya. Nah itu mengenai luar negeri ini yang pada saat saya di sekolah ya, masih di bangku sekolah itu, my friends itu everybody is lagi planning ke Singapore, ke Malaysia, ke UK, ke Australia, and saya sendiri bilang wah I don't have the money, gimana ini, padahal I already study so hard, udah belajar capek-capek, tapi kok pada yang sukses itu adalah orang-orang yang punya duit aja. Jadi kesannya itu hanya orang yang punya berduit yang bisa sukses, yang mau kerja keras nggak boleh sukses gitu. Nah itu yang pada saat I study that, saya cuma dapat kesempatan untuk belajar ACCA ini, dibilangnya adalah kualifikasi, mungkin dananya sedikit, fee-nya sedikit, tapi susah, paling susah katanya, harus banyak hard work ya. Tantangannya itu sering dibilang ini power of kepepet gitu ya. Jadi karena kepepet ini I don't have the other chance, I ambil yang susah dan paling yang affordable. So saya ambil jalur ACCA. Nah, udah selesai ACCA udah dong, teman-teman saya pada masih kuliah, saya udah punya gelar ACCA, udah punya gelar di belakang nama ini. Saya apply di job sebagai auditor, saya lebih cepat udah kerja, teman saya masih di kuliah. Jadi saya dilihat, ini adalah suatu kesempatan that life provided me, God bless me with that, yaitu yang saya pikir that's what I need to give back.
So that's how I started. Kayaknya what should I do ya in life, ini kan pertanyaan yang kita sering tanya. Itu jawabannya very simple, yaitu apa yang God give us in our life, yaitu yang kita kembalikan gitu. So I said okay, let's do something untuk orang-orang yang have the same story ya, punya niat, want to be successful tapi tidak ada dana, want to be lulus luar negeri, tidak ada dana tapi bisa, kalau mau bekerja keras tuh sebenarnya bisa. Itu dari mana coba? Oh, Mungkin dari situ. tahu ACCA itu from a friend yang udah menjadi CFO, dan dia bilang ke saya kalau kita lihat CV, ada yang punya bachelor degree, itu sudah biasa. Everybody has bachelor degree. Have master's degree sudah biasa juga. Tapi when you say bisa memiliki gelar sertifikasi yang pada saat yang bersamaan adakan di 180 negara, artinya kan standardnya is global standard. Nah itu kan selalu dia pertama bilang sama saya, I think you are from Indonesia, you nggak usah ambil yang sulit-sulit, ambil bachelor degree aja. Dia ngomong gitu, jadi udah, aduh lu miskin, terus dihina lagi ya kan. Jadi ini saya bilang keterlaluan, ini it hurts me very bad ya. Jadi emang sometimes itu we need this kind of insult. Jadi pada saat dia insult me, I bilang I need to take this qualification. I mau coba, walaupun dia bilang global standard, I want to try. So that's how I got. Jadi I think sometimes kalau kita merasa hurt in life ya, those are needed in life ya. Sometimes the we need it. the hurt word it motivates us. It motivate gitu. us. So ya jangan takut lah kalau di insult ya. So basically, Sermani sudah aware ya kalau ini susah gitu ya? Udah aware. Udah aware. And karena kalau saya selalu dibilang ini susah, ini sangat sulit, itu it drives me nuts gitu. I bilang, oh kok sulit ya? Dia kan makan nasi juga, otaknya sama, hidung sama, everything is same. Seberapa pinter sih orang ini? Kok I cannot get what he is able to do? Until now when I look at Facebook guy Mark Zuckerberg, oh it's the same guy wearing the same t-shirt like us gitu kan? So what's so great? If he can do it, ya udah I can do it. Yeah, I have that craziness inside me. Emang you need this craziness ya. You need that for motivate you in life gitu ya. You need to be little crazy lah, you know. Kalau I will not go far, you know. Maybe can you explain us gitu berapa modul yang you complete dan berapa waktunya gitu you complete Oh itu? gitu ya. Jadi kalau modulnya itu kan ada total at my time 14 modul, ya kan. My friends itu takes around 3 years, 4 years, 5 years, ada yang 10 years. Nah, Waduh. Nah, karena waktu itu dana terbatas, itu power of kepepet itu, ya kan. Jadi I don't have enough time to lama-lama belajarnya gitu. Jadi yang teman-temannya ambil cuma 2 modul per semester, I ambil 4 gitu. So 4 dan terakhir 2, you know. So I finished it in 2 years. Nah, baru saya sadar bahwa I did it very fast gitu. Then I was told that you are the first Indonesian to finish ACC in the shortest time frame. Oh my God! Wow! I said, wah, baru dia mengakui bahwa kita juga bisa gitu. Jangan insult aja, you know. So I think ya it is that drive ya. Sometimes kalau we are in too much comfort zone, pengennya yang gampang-gampang aja. Udah yang penting gue terbang kemana, kuliah, punya banyak teman, you know, lot of bisa bilang, oh gue ke Australia nih, gue ke UK nih, you know. Tapi actually what about those who cannot go? They have a right to also be successful gitu. Iya, Nah betul. I think that's what drive me. So this 14 modules I finished in 2 years. Oke, so gara-gara ACCA ini Sermanish mau bangun LSIF di Indonesia. Correct. Jadi gimana hubungannya bisa sampai ACCA, Sermanish hubungin ACCA kalau mau bangun sekolah gitu? Nah, ya. Jadi gini, after I was doing my auditing live, kan saya pertama jadi auditor dulu in EY, ya kan. Udah Big audit, Four ini guys, Big Four. Big Four nih ya. guys. Jadi fokusnya itu ke financial services, perbankan, asuransi. So I did lots of audit ini. So I said, okay, I've done audit, I've learned so much gitu kan. Terus ya, I masih terpikir behind my mind, what about those? Jadi itu burden I carry forward terus. Nah pada saat I was doing audit itu, I kept seeing that client-client in my clients, CFO-nya itu adalah selalu orang bule, perusahaan Indonesia,
tapi CFO-nya bule Orang terus. bule. Iya, Mau perusahaan Astra, perusahaan Medco, perusahaan Besia, CFO-nya orang bule. Nah, I realize kok bisa begini ya. Hawaii we don't have the leaders-nya itu is from Indonesia. So I determined I want to go back to education, you know. Itu hatinya tergerak ke education. So I was working in a school, terus ngajarin akuntansi ke anak-anak sekolah, you know. Oh, sempat ngajar juga ya ini. Ngajar, and then pernah ngajar di Bali, pernah ngajar di sekolah, habis lama-kelamaan menjadi koordinator dan kepala sekolah. Nah, I said if I jadi kepala sekolah urusnya berbagai bidang macam. I only want to focus sebenarnya untuk di pendidikan akuntansi, karena akuntansi itu kan jantungnya perusahaan. And heart ya, everything is got to do with money kan ya. UUD itu nyata loh ya. Ujung-ujungnya duit itu nyata ya kan. And di Indonesia itu kita selalu spend more than what we have gitu. So I said I need to bring financial literacy in a big scale in Indonesia. So I said, okay, let me leave my comfort zone. I was already the leader of the school, and I left that school and I initiated this idea of. When you already become a leader. I told you I'm crazy kan, so I need this craziness. When you already become a leader loh. Yes, leader. I was comfortable. Pay was very good, ya kan? At that very time when everything is itu, my wife at that time my girlfriend said that why you always rock the boat? I said we need to rock our boat, yeah, so that we can buy a yacht, we can buy bigger things, yeah. So I think we just need bold steps, yeah. So I took that bold step at that time, even at that risk that I had to face. Gitu. And you built LSAF from zero. From zero, with nothing, starting with a logo, starting with moving around, looking for a place, you know, building network. So that's how it started. Okay, that's amazing. Kayak harus ada bold ya, kayaknya harus ada motivasi yang benar-benar crazy to make you move forward. Actually gitu ini yang quote yang selalu gerakin. Nah ini nih, I don't know if you can see this behind me. Stay hungry, stay foolish. Jadi, always hungry, stay foolish. From my size, you can see I'm very hungry. Okay. Yeah, kan? So, right now, are you hungry? Yeah, after this, I'm going for a cool meal, yeah, and stay foolish. Selalu I count. Oh, did I do the best thing? You know, keep growing. Always wanting to do things more. Yeah. So that's why my staff get very frustrated. Pak Manish did yesterday this, and then today he wants to do something else. Yeah, so I said this is dynamic. I think the same thing happens in companies like Gojek, right? The startup mindset itu nggak boleh hilang walaupun udah jadi besar. Tetap startup mindset itu yang that gives me going lah, you know. Okay. Yeah. So there is a question, sir. Is it possible nggak sekolah tapi bisa kuliah? Nah ini nih. Jadi kan paradigm itu emang paradigm yang sangat itu ya, melekat that. Gengsi nih kalau nggak sekolah ya, gengsi kalau nggak selesaikan sekolah di grade 10, 11, 12 kan gengsi ya, nanti bilang apa ke tetanggaku anak saya nggak selesai sekolah, dikirain anak ini ya nggak mau sukses gitu ya, ya loser gitulah ya. Tapi padahal ya, actually now if you look at the world, orang-orang yang sukses itu are not following the traditional route. Selalu route yang dipakai adalah route yang inovatif. Kayak contohnya abis sekolah sebenarnya kalau sekolah kan kejar gelar akademik, dapat ijazah SMA, ya kan, terus habis itu dapat S1, S2, S3, nothing wrong with that. Tapi karena dunianya yang berubah, fokusnya adalah kepada kompetensi, actually bisa langsung kuliah untuk mendapatkan gelar profesi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. And dunia kerja itu udah mengakui itu. And if you look at Singapore, look at Malaysia, students ketika they finish high school udah pada cari tuh, oke, ini academic educationnya ini, tapi I juga perlu professional education, kalau nggak gue nggak dapat kerjaan tuh. Jadi ibaratnya yuk sekolah tuh harus kuliah gitu ya? Nggak harus selalu begitu, harus sebenarnya ada jalur untuk fokus ke competence yang dibutuhkan untuk kerjaan. Karena ketika kita kuliah, banyak yang dipelajari nggak relevan gitu. Pelajari ini, pelajari itu, pelajari itu, semua hal yang nggak relevan. Lebih bagus we start with the end in mind.
Yeah. You know, and okay, at the end I want to do this. Ya udah, kompetensinya apa untuk itu? Kayak mau fly a plane. Ya kan? Ya kalau I want to fly a plane, masa saya belajar dulu mengenai gambar, terus mengenai apa dan hal-hal yang lain. Kan yang kita fokusnya kepada si pesawat itu kan. Iya. So it has to be very focused, and Netflix lah, very Netflix. I love the flow of Netflix. I just watch what I want to watch. Ya kan? Nah itu that's the style gitu. Yeah, for my experience juga guys, because I already done my diploma here and soon bachelor. Doain aja sir. Amin. Amin. Ya. Emang kalau LSIF ini terarah langsung pada apa yang akan dipraktikkan ke kantor gitu. Jadi apapun yang bakal dikerjain di kantor udah pasti dipelajarin di sini. Jadi nggak ada kalau misalnya kan kuliah-kuliah yang lainnya tuh kayak ada pelajaran IPA, masih ada pelajaran bahasa. Ini tuh nggak ada. Bener-bener apa yang lu mau udah ada di situ gitu. Udah di pelajarannya. Oke, sekarang kita ngomongin program aja nih langsung nih. Program Sip. LSCF apa aja gitu kan? Oh, gitu ya. Orang-orang penasaran ini, Sir. Ya, jadi programnya juga sangat fokus ya. Programnya cuma satu, yaitu bagaimana mendapatkan gelar profesi ini. Nah, di dalam gelar profesi yang kita bilang Chartered Accountant, itu dalam journey-nya sudah mendapatkan beberapa gelar. Contohnya ada gelar starting point-nya adalah di Diploma in Accounting and Business. Apa benefitnya ambil diploma ini? Udah punya skill untuk bisa kerja gitu. Jadi kalau di sarjana itu kan kita harus selesai dulu 4 tahun, terus baru cari kerja. Ini 3 modul selesai dulu udah bisa kerja sambil menyelesaikan bachelor degree itu. Yang bachelor degree-nya wisudanya di UK. So itu adalah yang pertama, dia piece by piece ya. So selesai diploma masuk ke advanced diploma. Habis selesai advanced diploma datang ke bachelor degree. Selesai bachelor degree kita tempatkan mereka pekerjaan. Monday to Friday dia kerja. Saturday dia lanjutin dia punya modul-modul profesional. Jadi working itu is part of the program. Working itu is not about magang. It's not about nanti setelah lulus kita kasih cari kerja. At that time you masih fresh graduate. Padahal kan yang kita looking at those high pay jobs ya kan adalah apa? Experience graduate, 5 years experience, 3 years experience. Sedangkan universitasnya nggak memberikan 3 years and 5 years of experience. Nah, di ACCA pengalaman kerja is part of the program. Jadi harus kerja, ya kan? Maka ini program bukan untuk orang-orang yang mau hura-hura, cari-cari pacar, ya kan? Ini adalah untuk orang-orang yang mau kerja, mau sukses, mau fokus. Nah, karena dari setelah diploma 3 modul udah bisa kerja, karena kompetensi is work based competence. Contohnya belajar audit, semua tahu konsep audit. Tapi jarang yang bisa do working papernya seperti apa, bagaimana menggunakan data analytics untuk doing auditnya, kan nggak diajarkan. Nah ini sudah ada di dalam program. Oh menarik ya, berarti teman-teman yang mau join sekarang. So ini kira-kira age range-nya deh, kita ngomongin umur berapa nih udah boleh masuk kira-kira. Nah, kata orang age itu is just a number. Ya, jadi age itu kita ada student as young as 14-year-old, we have student as old as 55-year-old. Jadi itu terbukti bahwa age is just a number ya. Karena I lihat di kelas-kelas hari Sabtu, CFO baru pada mulai journey untuk ambil ACCA. Padahal sudah punya bachelor, sudah masters, masih belajar ACCA. Nah, apa nggak lebih bagus daripada kita udah sibuk dengan keluarga, yang sibuk itu baru mulai journey-nya. Kita juga ada students yang baru 14-year-old, 15-year-old masuk ke journey-nya umur 18 tahun udah selesai ACCA-nya. SMP ya itu berarti? Iya. Loh, so ngapain juga gitu, wait for them to become old 50-year-old baru mulai, ya kan? Start early, karena anyway end of the day you still have to do it. Bukan kita yang minta, karena si employer-nya secara MNC, secara global companies udah ask you to do competence based education, bukan knowledge yang dicari kan? Karena knowledge itu sekarang Yasna tidak ada value. Kenapa? Karena ada Google.
Iya. Segala sesuatu itu bisa di Google. You nggak tahu ini, ya udah Google. You nggak tahu ini, ada Google. Tapi kalau competence itu nggak bisa di Google. Competence itu dibimbing secara mentor. Kasih tahu ini issues-nya nanti. Nanti kalau ada klien bilang seperti ini cara handlingnya. Investmentnya nanti di saham-saham seperti ini. Itu kan you cannot learn in Google. So beda tuh, knowledge sudah tidak laku. You know, I give you an example ya. Kalau hari ini hujan, kalau hujan tiba-tiba hujan berlian, Wah. Berlian enak mau dong. nggak berlian? Mau dong. Nah, mau Kaya tanya itu kita langsung. kalau berlian, you bawa ke toko berlian, nilainya tinggi dong. Tinggi. Tapi kalau kita lagi hujan berlian, di mana-mana ada berlian, everywhere hujan berlian, kanan kiri ada berlian, you bawa itu berlian ke toko, ada nilainya nggak? Nggak ada. Karena Exact- everyone have it. Everyone have it. Nah, knowledge udah seperti berlian yang ada di Google, tidak ada value lagi. Iya. Yang iya, di iya, value iya, itu iya. kenapa makanya I bilang and the future knowledge will have no value. Yang akan dibuka adalah experience, adalah competence. Jadi yang kedepannya itu orang nggak punya CV yang S1, S2, S3 yang dia Iya. apa yang kamu bisa lakukan? What is your portfolio? Iya. Ya kan? Can you prove it? Not tell me you have paper certificate. Gitu Iya, kan? iya, iya, So iya. Mau ikut seminar sebanyak-banyaknya, papernya udah sebanyak-banyaknya. title-nya panjang. Tapi nggak bisa Nggak ada kerja, guna ya? nggak bisa competence, nggak bisa manage clients, nggak bisa. Akhirnya management role semua diambil sama orang-orang luar negeri yang sudah jauh-jauh hari sudah competence based education. Iya, iya, So iya. jangan mau kalah lah kita, ya kan? Iya. Ya. Age is just a number. Age is a number, ya. Jadi kalau bisa dibilang LCF tadi kan Sermonis bilang kan kalau misalnya LCF tuh bisa kuliah di Jakarta, kuliah di Indonesia tapi lulusnya di UK. Gimana Yes. tuh Nah, sistemnya? Ini yang sangat menarik ya, karena you bayangkan kalau mau ke UK itu kita harus apply dulu, belum tentu diterima karena dianggap kualifikasi di lulusan sekolah belum tentu meet the requirement lah, English requirement dan macam-macam. Iya. Ya kan, belum lagi biayanya, ya kan, Iya. belum lagi living cost-nya, Iya. ya kan. So Belum lagi visanya ya. bolak-balik ini ekonomi berdasarkan elit. Iya. Ya hanya orang elit yang bisa menjadi sukses. Nah, itu yang I feel not so right gitu ya kan. Nah, so education ini kita bekerja sama with ACCA UK and with British Council. Ujian diadakan oleh British Council and then awarding is from ACCA UK. Mereka mengadakan all the preparation classes di Indonesia and then ujiannya diadakan oleh British Council. So ketika dia udah selesai, itu dia dapat student ID adalah student ID UK. Ketika dia diwisuda bersama full time students di UK. Tidak ada tertulis apapun bahwa dia belajar di Indonesia, belajarnya di mana, tidak berbeda sama sekali. Jadi seolah-olah dia lulus di luar negeri. Exactly the same bachelor degree certificate, terus master's degree certificate from University of London. Can you imagine University of London? University of London itu top university ya guys di dunia ya. Nah, itu lihat Catat itu. Nelson Mandela graduated from there, alumni prime ministers are from there. Di Indonesia kita duduk sini tinggal ikut wisuda di sana. Iya. That's huge, ya kan? Yes. Yang kita butuhkan adalah ayo mau nggak ambil tantangan ini atau Iya. mau happy dulu lah, santai-santai dulu ya. Di delay atau mau kerjakan Iya, ini? success is mostly delayed gitu by people yang not sure. Okay, I want to start the success now. Ya, jadi it's your choice gitu. Iya. Nah, speaking of the program nih, Sir. Kan banyak banget nih anak zaman sekarang yang udah 16 tahun, 18 tahun udah pegang uang ratusan juta gara-gara investasi. Apakah ada ini? Apa tanggapannya? Iya. Jadi investment di saham itu kan lagi trending ya. Nah, jadi bagaimana kita investasi itu jangan karena trader kayak gambler gitu ya. Karena kita kan nggak mau menciptakan gamblers dari LSIF ya. Yang kita mau ciptakan dari LSIF adalah investors, ya kan? Yes. Nah, makanya di one of the modules di financial management ajarkan value investing. How do you know the fundamental value of the share? Nah, kita tinggal ini fundamental value of the share adalah sekian. Kita lihat harga sahamnya di below that fundamental value itu yang kita beli. Jadi is most on fundamental analysis yang kita cover di ACCA module. Nah,
investmentnya seperti ini itu bakal pasti sukses. Kalau yang traders kapan sukses, kapan sangat parah, ya kan, Jadi hilang semua. laki-lakian ya itu Laki-laki ya. Nah itu kita nggak fokus ke nggak sana. ethical jadinya. Nggak ethical, nggak jalan. Sometimes it's based Iya, on iya. luck ya. It doesn't work. Ya, what we want them to teach is the fundamental. Tapi ada ya programnya ya. ada. di Sangat, tempat sangat, kita ya, sangat ya. ada, ya. Saya juga lagi belajar Ya. guys. Yes. So I guess that's all ya. We cover almost every topic. We cover almost everything. Ya udah, I guess nanti kita lanjut lagi in the next part session. 2. Yes. Siapa Okay. yang mau part 2 ada Nah. question boleh di comment down below. I guess that's it. Kalau kalian mau kuliah di Jakarta tapi lulus di luar negeri, kalian bisa langsung ke LSAF. Ya, kalau misalnya kalian mau tahu info-info lebih lanjut, kalian bisa reach out kita di sosial media kita di bawah ini, atau kalian bisa komen aja langsung, nanti kita akan respon langsung. Ya, terima kasih everyone. Oke. See you next See you. time. Bye. Bye.